Renungan Hari Jumat Agung, mengenang kisah sengsara Yesus. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam video kali ini, kita akan merenungkan tentang kisah sengsara Yesus di hari Jumat Agung. Mari kita tonton videonya hingga selesai. Firman Tuhan, sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung olehnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sekarang kita mempunyai Imam Agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang sudah dideritanya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Apa yang difirmankan Tuhan lewat Nabi Yesaya, sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Ia ditikam karena kejahatan kita. Semua itu telah digenapi oleh Tuhan lewat kesengsaraan Yesus, Sang Imam Agung, yang taat sampai mati di kayu salib demi keselamatan semua orang. Saudara-saudariku, perayaan Jumat Agung pusatnya adalah jalan salib, yaitu kisah sengsara dan kematian Yesus di atas kayu salib. Semua ini Dia lakukan sebagai wujud tanda cinta kasih-Nya kepada dunia dan kepada kita semua, supaya kita beroleh keselamatan sekarang sampai selama-lamanya. Dan dengan jalan salib ini, Yesus mengingatkan supaya kita semua memahami bahwa penderitaan dan kematian-Nya memang dibutuhkan untuk keselamatan kekal bagi kita semua. Kepada kita sebagai para pengikut-Nya, Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Matius 16 ayat 24. Inilah cara Yesus mengajar dan mengingatkan kita. Penderitaan dan salib harus kita terima dan kita panggul sebagai bukti bahwa kita adalah murid-Nya, murid yang harus saling mencintai satu sama lainnya, bahkan sampai mengorbankan diri kita
Inilah cara paling sempurna untuk mencintai yang Yesus ajarkan kepada kita semua, karena kita pun harus ikut bertanggung jawab terhadap hidup dan keselamatan orang lain juga. Seperti dikatakan Paulus, tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Marilah kita tetap setia dan taat, memikul salib kehidupan sehari-hari. Walaupun kita harus jatuh bangun dalam masalah hidup, tetaplah bangkit dan semangat, meneruskan perjalanan sampai akhir hidup. Seperti yang dilakukan Yesus, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dengan sengsara Yesus Kristus, Engkau telah membebaskan kami dari kematian akibat dari kesalahan dan dosa seluruh umat manusia. Perbaharuilah kami dengan Roh-Mu, agar kami menjadi serupa dengan Dia. Peliharalah dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.